Nah, gunung-gunung itu yang mengandung garam, sehingga kita lihat yang berwarna putih inilah garam. Saking tingginya kadar garamnya, maka tidak ada kehidupan. Jangankan ikan, cebong aja nggak bisa hidup di sana. Jangankan cebong, COVID-19 nggak bisa hidup di sana. Ya, kalau Bapak Ibu berenang di sini nggak akan tenggelam. Saya sudah mencoba, ada di sini video saya lagi berenang di sana, tapi mohon maaf, saya nggak pakai baju atasan ya. Jadi nggak saya perlihatkan. Hanya selutut, kita tidur aja terapung. Tapi jangan sampai kena mata, perihnya luar biasa. Saat kami datang, suhu saat itu 8 derajat Celcius. Di Amman, Jordan itu 6 derajat Celcius. Belah-belah kulit kami, belah-belah bibir kami. Kena laut ini airnya perih luar biasa, apalagi kena mata. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, nah tidak jauh dari sini, di garam-garamnya juga. Kalau kita melintasi laut sampai ujung, maka kita akan menemukan Masada. Inilah Masada. Inilah yang tersisa dari kampung halamannya Nabi Lut, Sodom. Di sini masih ada rumah-rumah yang utuh. Barangkali inilah tempat di mana Nabi Lut tinggal. Namanya Masada. Sungguh melelahkan ketika naik ke atas, tapi sesudah di atas luar biasa. Indah terlihat bumi Syam. Tidak jauh dari sini kita bisa menemukan, nah ini Madain Soleh. Kita bisa menemukan petilasan dari kaum Ad dan kaum Samud, kaumnya Nabi Hud dan Nabi Saleh. Mereka adalah kaum Nabatian, Anbat. Nabatian, Anbat artinya pemahat. Mereka lah kaum yang pertama kali menggunakan teknologi dan teknologi arsitektur. Kemampuan mereka memahat gunung batu menjadi istana. Ini gunung batu dulunya Pak, dipahat menjadi istana. Ya, tidak jauh dari sini, dari dia, inilah yang disebut dengan Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ini kita bisa lihat ada benteng sejauh 700 km lebih, hampir 750 km, memisahkan Palestina dengan Israel. Tingginya 8 meter, lebarnya 1 meter lebih. Dan dari sini kita bisa menyaksikan keindahan bumi Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Selamat datang Bapak Ibu di Baitul Maqdis, selamat datang di Al-Aqsa. Inilah Al-Aqsa. Inilah Baitul Maqdis, Al-Quds. Al-Quds itu kota besarnya. Ya, ibu kotanya Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis itu Al-Aqsa. Pada tadi, nah ini gereja yang diyakini oleh orang Kristen, Yesus akan turun di sini. Ya, penuh. Terakhir saya berkunjung penuh luar biasa. Nah ini yang disebut dengan area Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun segini Pak. Nah ini Al-Aqsa. Luasnya 1444 meter. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah masuk ke pintu ini. Nah pintu ini. Ini pintu barat. Babul Maghribah. Dan inilah dinding yang tersisa, satu-satunya dinding yang tersisa. Dulu berdiri megah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Ada Masjidil Aqsa. Dibentengi oleh istana Nabi Daud. Tapi karena bangsa Yahudi tidak mendengar kepada para Nabi dan Rasul, sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mereka pecah menjadi dua. Judah di utara, Israel di selatan. Mereka berperang dan mereka berbuat maksiat di sana. Allah utus para Nabi kepada mereka, para Nabi malah dibunuh. Nabi Yahya disembelih, Nabi Zakaria digergaji. Maka Allah murka kepada mereka, dihukumlah Bani Israel dengan hukuman pertama. Maka mereka terusir dari Palestina. Puncaknya mereka diusir oleh Raja Titus dari Romawi, hancur orang-orang Yahudi, maka mereka mengembara ke seluruh dunia, tidak punya negara. Sampai Perang Dunia Pertama terjadi. Hancur di sana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang tersisa dinding ini. Tingginya 50 meter. Inilah dinding yang kemudian oleh orang-orang Yahudi dijadikan dinding ibadah, dinding ratapan, wailing wall. Jadi ibadah mereka memegang dinding tadi sambil menangis. Kayak gitu. Saya nggak bisa memperagakannya, karena saya bukan orang Yahudi. Sambil mereka menuliskan the wishes, keinginan mereka. Saya tahun depan saya pengen nikah lagi, tahun depan saya pengen dapat naik gaji gitu ya. Dilinting, dimasukkan ke salah-salah itu. Nah Rasulullah masuk ke sini, di dalam buraknya disandarkan di sini. Maka dinding ini kemudian Rasulullah namakan Haitul Burak, dinding burak. Sementara orang-orang Yahudi sampai hari ini menamakannya Haitul Makkah, dinding ratapan, wailing wall.
Bapak Ibu, dari sini saya tidak bisa melihat ini karena terhalang oleh dinding yang tinggi ini. Disinilah terdengar alat-alat berat melakukan ekskavasi. Dari sini mereka membuat terowongan. Kurang lebih ada 300 terowongan sampai hari ini. Nanti saya perlihatkan terowongannya. Dan yang digerakkan untuk melakukan penggalian adalah para pemuda-pemudi Yahudi. Tujuannya apa? Menghancurkan Islam, kiblat kita yang pertama, dan juga untuk membangun Haikal Solomon, istana bagi raja mereka. Itu Bapak saya yang baca. Nah, Rasulullah di sini. Lempengan besi flat, kemudian dicat hijau, dijaga oleh tentara Israel. Satu-satunya masjid di dunia yang DKM-nya orang Yahudi adalah Masjidil Aqsa. DKM-nya Yahudi, Pak. Yang ngatur siapa yang harus masuk mereka, yang jaga pintunya mereka, yang pegang kunci Al-Aqsa-nya mereka, yang ngatur siapa yang sholat mereka, yang ngatur pasokan listrik mereka, yang ngatur debit air mereka. Cuma imam masjidnya aja yang dari Muslim Palestina, karena mereka nggak pernah sholat. Ya, ini Bapak Ibu menyedihkan. Ini kiblat kita yang pertama, masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Abu Zar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ayu masjidin bunya awalan fil alam? Wahai Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Dibangun oleh Nabi Adam, dibantu oleh malaikat Jibril dan para malaikat. Setelah Masjidil Haram, kenapa dinamakan Masjidil Haram? Karena masjid ini lurus dengan aras Allah. Kitab Al-Thalabi, Syekh Al-Thalabi dalam kitabnya Al-Isim Majalis. Ka'bah kenapa di Mekah, tidak di Pekanbaru? Karena Ka'bah lurus dengan aras Allah. Kalau Pekanbaru lurus dengan apa Pak? Lurus dengan surga Firdaus. Amin. Amin. Nah ini Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya terdapat batu Mi'raj yang dinaiki Rasulullah SAW. Batu ini memang terapung Bapak Ibu. Mau lihat batunya? Disebut juga Kubatus Sahra. Kenapa disebut Kubatus Sahra? Ini kubahnya emas nih. Kubah biasa besarnya. Hampir sebesar ini batunya Bapak Ibu. Hampir sebesar ruangan ini batunya. Tapi masih lebih besar mesin ini. Itu batunya sebesar itu. Baik. Bapak Ibu, nanti kita lihat batunya. Saya perkenalkan dulu Al-Aqsa Bapak Ibu. Kita kenali Al-Aqsa karena demi Allah ini yang akan kita bebaskan dari bangsa Yahudi. Amin. Amin. Maka siapkan para pemuda-pemudi Islam. Kalianlah yang akan mewujudkan mimpi para penghafal Quran di Al-Quds. Betul kan demikian? Insyaallah. Ini Masjid Qibli. Disebut Masjid Qibli karena di masjid inilah para sahabat yang tinggal di sini pertama kali sholat menghadap ke Ka'bah. Setelah turunnya Al-Baqarah 144, maka Rasulullah diperintahkan Allah menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di bawah. Jadi menghadap ke bawah. Nah, sholat pertama menghadap ke Ka'bah di sini. Maka masjid ini dinamakan Masjid Kiblat atau Kibli. Di bawah masjid ini ada Al-Aqsa, Al-Aqsa tua. Di bawah di sini ada pintu masuk, ada Masjid Buraq. Nah di bawah lantai ini ada Masjid Marwani, pintu masuknya ini. Di Masjid Marwani ini Rasulullah mengimami sholat para Nabi dan Rasul. 1.500 Nabi dan Rasul dipimpin sholatnya oleh Rasulullah SAW. Di masjid itulah ada Masjid Marwani. Di situ terdapat mihrab Siti Maryam. Mau kita lihat? Yang mana dulu kita lihat? Mohon maaf nih, kita jalan-jalan dulu ke Masjid Al-Aqsa, boleh? Baik, kita lihat ya Bapak Ibu. Seperti ini Rasulullah memasuki Masjid Marwani. Nah ini pintu masuknya, dari yang tadi ada tenda kecil, Nah ini masuknya di bawah. Nah inilah tempat Rasulullah berdiri menjadi imam. Ini mihrabnya. Rasulullah berdiri di sini. 1.500 Nabi dan Rasul sholat di sini. Baik tidak? Apakah mereka hadir secara fisik? Betul. Bukankah mereka telah mati? Kata siapa? Bukankah Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup di sisi Allah diberikan rezeki. Allah perintahkan mereka hadir di sana, salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Kita bersama Bapak Ibu. Nah ini Masjid Marwani bagian dalam. Di sinilah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya oleh tentara Romawi. Nabi Yahya disembelih, Nabi Zakaria keluar masuk ke dalam pohon membelah diri, diperintahkan Allah.
Ketika pohon itu menutup, sorbannya ditarik oleh iblis, maka nongol sorbannya kelihatan. Ah, ini sorbannya, ini kepalanya. Digergaji itu pinggangnya. Nabi Zakaria. Nah, ini mihrab Siti Maryam. Ini tangga masuk ke mihrab Siti Maryam. Disinilah Nabi Zakaria membesarkan Siti Maryam, dan disinilah Siti Maryam membesarkan Nabi Isa AS. Ini orang Jordan.